Shalom jemaat Tuhan, tiba saatnya kembali kita akan mengikuti ibadah online GPKDI Jemaat Rumah Pemulihan Taman Cibodas. Saya mau mengingatkan kembali, mari kita buka hati kita responi pujian dan penyembahan yang akan dinaikkan. Kita boleh siapkan Alkitab kita dan buku catatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh ajak seluruh anggota keluarga kita untuk sama-sama menyaksikan ibadah online ini. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini saya bersuka cita kalau kita boleh sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Saya percaya semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita yang di rumah, dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama kita. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar hadirat Tuhan selalu memenuhi setiap kita. Biar hadirat Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita, setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami Tuhan terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Saat kami umat-Mu mencari wajah-Mu Tuhan, saat kami berseru Tuhan, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan melihat kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Kami boleh terus Tuhan nikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita katakan dengan iman, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Saat umat Kami mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Kau Allah yang selalu dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Hadirat-Mu membawa
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita katakan hadirat-Mu. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku. Biar Kau penuhi kami terus Tuhan. Hadirat Biar hadirat-Mu kudus-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. penuhi bait-Mu, Kami menyembah Engkau Tuhan. dan ku Kami menyembah Engkau Tuhan. tersungkur menyembahmu, Amin. yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi dengan lembut katakan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur, Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu saat ini. Melawat setiap hati kami Tuhan. Kami berseru Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu. Kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu penuhi, hadirat-Mu penuhi, hadirat-Mu lawat setiap hati kami Tuhan. Oh, Jesus, Haleluya. Jesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemanakah kami mencari Amin. kasih sejati? Kemanakah Ya Yesus. kami berseru saat badai datang menderu? Hanya Engkau Yesus. Yang kami Hanya tahu Hanya hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari sama-sama katakan, kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin.
Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita memulai pujian ini dari awal. Katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Saat badai datang dan menderu kami Tuhan. Saat badai datang menderu, Katakan yang kami tahu, hanya Engkau yang mampu pulihkan setiap kami Tuhan. Boleh angkat tanganmu, sama-sama kita mau katakan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Sekali lagi dengan iman katakan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, sama-sama kita mau katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan. Ini doa kami Tuhan. Saya mau katakan, kami perlukan Kamu Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami gak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami mau katakan, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu
Kami perlu Kau Tuhan. Hari ini kami mau katakan Tuhan, kami gak peduli Tuhan apapun yang terjadi di luar Tuhan. Apapun masalah yang ada di luar, kami gak mau peduli Tuhan. Kami gak mau fokus kepada masalah kami Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang jamin hidup kami. Kami mau katakan setiap masalah yang ada, setiap permasalahan yang ada dalam hidup kami sekarang ini, bagi sebagian banyak orang hari ini kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan tetap baik bagi kami. Buat setiap kesusahan kami Tuhan, buat setiap keterbatasan kami hari ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan tetap baik Tuhan. Yang kami tahu Tuhan yang jamin hidup kami. Yang kami tahu Tuhan yang peduli hidup setiap kami. Kami gak mau bawa masalah kami hari ini ke Engkau Tuhan, tapi kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawakan kepadamu Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan Kau lebih besar dari masalah kami Tuhan. Haleluya. Kau yang tahu sedalamnya hati kami Tuhan. Kau yang ubahkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Kau yang tahu Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Yes. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Amen. Engkau selalu. Katakan sekali lagi jemaat Tuhan, sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sama-sama kita mau katakan, sedalamnya. Mari kita mau angkat ingat, kita saudara tinggi-tinggi katakan. Kita mau angkat tangan kita saudara katakan, kasih-Mu tak jauh. Amin. Bahkan di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam kemenangan kami Tuhan, Kau Allah yang bersama kami. Haleluya. Katakan sedalamnya, dalamnya hatiku Kau pun
tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau, ku tahu Engkau selalu. Sekali lagi katakan, ku tahu Engkau, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersama. Ku tahu Engkau, Kau selalu bersamaku, Tuhan. Kau selalu bersamaku, Yesus. Kau selalu bersamaku, Tuhan. Kau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku, Tuhan. mari kita sembah Dia. Di dalam kesusahan, di dalam kebangangan, Kau yang selalu bersamaku, Tuhan. Yesus, Kau yang selalu bersamaku, Tuhan. Kau selalu bersamaku, Tuhan. Yesus, Kau yang bersama kami. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang lindungi kami, Tuhan yang jaga setiap kami. Kau selalu bersama kami, Tuhan. Setiap masalah yang ada dalam hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Amin, Tuhan. Seperti lagu tadi Tuhan, kami mau katakan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersama kami, Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau selalu apapun yang bersama terjadi hari-hari ini Tuhan, ajar kami mengerti Tuhan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kami. Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk pujian menyembahan hari ini Tuhan. Ya, Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang urapi hamba-Mu Tuhan. Bila setiap firman yang dibawakan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Setiap kami yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Amin. Setiap kami Tuhan, Kau berikan kelegaan Tuhan. Amin, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. 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 Shalom semuanya. Kami harapkan semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja dimanapun jemaat berada. Kita bertemu lagi di ibadah online. Kali ini ibadah online yang kelima. Akhir-akhir ini kita lebih banyak mendengar hal-hal yang membuat kita cemas, khawatir, gelisah, takut. Berita lebih banyak tentang virus corona COVID-19. Nanti kita lihat gambar tentang virus ini. Virus ini mempunyai mahkota. Corona itu artinya mahkota seperti duri-duri. Nah, duri-duri ini itu katanya terdiri dari lemak. Jadi gampang dicuci. Gampang dicuci dengan air dan sabun. Virus ini kebanyakan masuk ke dalam
mata kita, hidung, mulut, di mana di situ ada reseptornya namanya AC2, angiotensin conversion enzyme yang kedua. Nah, itu sebabnya kita dianjurkan untuk selalu cuci tangan, selalu pakai masker supaya virus ini tidak masuk lewat mata, hidung, dan mulut. Nah, virus ini seperti monster kecil yang tidak terlihat, yang menyerang tubuh kita, bisa merusak paru-paru kita, lever kita, ginjal kita, dan otak kita. Setiap hari kita melihat berita bahwa korban karena COVID-19 ini bertambah terus. Jujur, walaupun kita sudah siap kapan saja bila dipanggil Tuhan, namun terbayang kalau kita dipanggil Tuhan dalam kondisi seperti ini, tentu sangat menyedihkan, bukan? Mengapa? Karena saat sakit ada di ruang isolasi, tidak ada yang jenguk. Kemudian saat menjelang ajal, tidak ada yang tungguin, tidak ada yang doakan. Saat meninggal pun tidak ada yang melayat. Kemudian keluarga hanya terbatas 2-3 orang, langsung dikebumikan. Belum ada jenazah yang ditolak sana sini untuk dikebumikan. Sangat menyedihkan. Nah, itulah persoalan yang kita sedang hadapi saat ini. Bukan di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Namun setiap masalah tentu ada solusinya, ada masanya. Enggak setiap hari masalah itu aja, pasti ada masa expirednya. Mari kita baca sama-sama dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-5. Pengkhotbah 3 ayat 1-5, kita baca yang ayat yang 1 dan 2, kemudian 4-5. Kenapa yang 3 nggak dibaca? Karena emang tidak berhubungan. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Dari pembacaan firman tadi bisa disimpulkan bahwa setiap masalah itu ada masa selesainya, ada masa expirednya. Oleh karena itu kita harus yakin dan tenang bahwa semuanya itu akan berlalu. Berlalunya bisa cepat, bisa lambat, tergantung dari kita mau berdiam diri di rumah atau tidak. Respon orang terhadap masalah itu berbeda. Ada yang bisanya cuma marah-marah, ada yang bisanya cuma menyalahkan orang lain, ada yang berdiam diri, mengunci pintu, masuk kamar, kemudian menangis. Ada juga yang tenang aja. Lalu apa kata firman Tuhan kalau kita menghadapi suatu masalah? Kita akan baca sama-sama di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam keadaan tenang, kita supaya bisa berdoa. Selain itu, dengan tenang, kita mempunyai kekuatan. Kita berpikir secara tenang. Logika kita juga berjalan dengan baik. Kita baca lagi di dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan kita terletak pada keadaan tenang dan percaya kepada Tuhan. Misalnya di suatu perumahan ada terjadi kebakaran, kalau orang gugup,
dengan orang tenang pasti berbeda responnya. Kalau orang yang tenang biasanya dia akan persiapkan dokumen-dokumen yang penting, kemudian diselamatkan, dibawa. Tapi orang yang gugup, bisa juga ngambilnya bukan dokumen, tapi apa aja yang ada di hadapannya. Misalnya seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya, bayinya, tapi ternyata yang dia peluk bukannya bayi, tapi gulingnya. Padahal bayinya sih sudah diselamatkan sama suaminya. Karena gugup, dia bingung apa yang harus dibawa, dia ambil gulingnya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan yang berikutnya adalah jangan panik, jangan takut. Apa yang terjadi apabila kita mengalami rasa khawatir, panik, dan takut, kemudian cemas? Yang pertama adalah pasti tidak bisa tidur, nggak mau makan, selera makannya hilang, akibatnya mukanya pucat, tubuhnya akan lemah. Kemudian apalagi yang terjadi pada saat kita panik atau takut? Tekanan darahnya akan naik, kemudian jantung berdebar-debar, sesak napas. Saat kita takut, akan banyak penyakit yang menghampiri kita. Ada penyakit yang disebut psikosomatis, yaitu suatu penyakit yang keluhannya banyak dan kalau diperiksa tidak ada apa-apa, Pak. Itu kalau ditelusuri ternyata yang sakit adalah jiwanya karena stres. Kemudian di dalam tubuh kita ada suatu pertahanan tubuh, namanya sel darah putih. Sel darah putih itu leukosit, disebut leukosit. Dalam leukosit ada beberapa jenis. Salah satunya adalah limfosit. Kita bisa lihat gambarnya, limfosit yang jenis T disebut juga T-cell. T-cell ini berfungsi untuk memproduksi sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita. Saat kita panik, takut, tertekan, T-cell ini tidak memproduksi kekebalan. Akibatnya kita mudah terkena berbagai penyakit, kuman, virus, yang masuk ke tubuh kita. Saat tubuh kita lemah, akhirnya kita menjadi sakit karena virus atau kuman itu mudah berkembang biak. Lalu apa yang harus kita lakukan saat kita panik atau takut? Kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan saat mengalami ketakutan? Apakah benar Tuhan Yesus pernah mengalami rasa takut? Pernah. Kapan? Jelang penyaliban. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berdoa semalam suntuk. Dalam Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi intinya adalah bahwa kita nggak perlu takut. Berikutnya, kita saatnya berdiam diri di rumah. Saatnya mendekatkan diri kepada Tuhan, berkumpul dengan keluarga. Dengan diam di rumah kita tidak akan tertular oleh virus ini. Kita melindungi diri sendiri, kita melindungi keluarga yang terkasih kita melindungi tetangga kita melindungi lingkungan kita. Setidak-tidaknya kita berkorban untuk negara, bahwa penderita korban dari virus ini tidak bertambah banyak. Kita diminta oleh pemerintah untuk diam di rumah tidak lama, mungkin hanya 1 bulan atau 2 bulan. Tidak usah mengeluh, tidak usah merasa bosan. Coba bayangkan waktu itu Nabi Nuh berada dalam bahtera, tidak bisa keluar 8 bulan loh, tidak ada TV, tidak ada HP, tidak bisa main game. Hanya ada Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan mantunya. Kemudian ada banyak binatang, pasangan-pasangan. Kita sekarang masih lebih baik. Ada TV, ada HP,
HP, bisa WhatsAppan, bisa Facebookan, bisa Twitteran, bisa karaokean, bisa berolahraga. Banyak apa yang harus kita lakukan di rumah. Jadi kita saatnya menekan keinginan daging kita. Seperti dalam Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Saya akan bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saatnya kita berdiam diri ini, kita menekan keinginan kita, keinginan daging untuk jalan-jalan ke mall, untuk kuliner, untuk beli baju, untuk buang-buang waktu di mall lah. Jadi kita di rumah saja. Ternyata dengan kita di rumah, kita menjadi seorang pahlawan. Pahlawan untuk menekan korban karena COVID-19 ini. Setidak-tidaknya menekan korban jiwa, menekan angka kematian dengan kita berdiam diri. Bayangkan kalau penderita COVID-19 ini makin banyak, para dokter, para tenaga medis akan kewalahan. Ini saja sudah banyak korban, belum lagi jumlah alat bantu nafas namanya ventilator. Ventilator itu terbatas di setiap rumah sakit di ICU biasanya paling banyak 5 ventilator. Karena apa? Karena mahal harganya. Satu ventilator itu harganya 500 sampai 700 juta. Tapi puji Tuhan banyak profesor dari ITB, Unpad, kemudian UGM, UI, mereka mulai menciptakan beberapa ventilator, sedang diproduksi. Kita tunggu 2 minggu ke depan. Harganya murah, sekitar 3 juta sampai 5 juta, ada yang 12 juta. Jadi benar kata firman Tuhan bahwa saat tertindas, saat tertekan, itu selalu ada jalan keluar. Kita nggak boleh putus asa. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Jadi saat tertindas, saat tertekan pasti ada akal. Buktinya banyak beberapa profesor menciptakan alat ini. Kita jadi nggak usah takut. Tapi kita harus tetap berdiam diri di rumah. Jadi yang saya ambil kesimpulan pada pagi ini, yang pertama adalah setiap masalah pasti ada jalan keluar. Pasti ada masa selesainya, pasti ada masa expirednya. Kemudian yang kedua, jangan panik, jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas, tetaplah tenang, karena dengan tenang kita bisa berdoa dan ada kekuatan, kemudian kita bisa berpikir secara logika dengan baik. Kemudian, diamlah di rumah. Dengan diam di rumah, itu solusinya untuk menekan angka kesakitan dari COVID-19 ini. Kita akan menjaga kesehatan kita dengan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, olahraga yang teratur dan bagus, kemudian vitamin C sehari 1000 mg, kemudian vitamin E, vitamin D3. Vitamin D3 itu ada di sinar matahari ya. Kemudian pesan saya, lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tuhan akan melindungi dan menyertai kita. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh beribadah lewat online ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, segala berkat dan apa yang Kau lakukan terhadap kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Pada saat ini kami khusus mendoakan untuk masalah kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan, kesehatan. Kami khusus berdoa untuk Bapak Presiden dan para menterinya, para dinas sosial, kemudian para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, para RW dan RT, para relawan ya Bapak yang sudah bekerja dengan baik untuk menolong memberantas COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para tenaga dokter, para medis, office boy, kemudian para
juru parkir, semua yang ada di dalam rumah sakit ya Bapak. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk melayani para pasien ya Bapak. Berikan mereka kesehatan ya Bapak. Kiranya Engkau terus memimpin dan mengurapi mereka. Kami juga berdoa untuk para keluarga yang sudah ditinggalkan oleh penderita COVID-19 ya Bapak. Berikan mereka penghiburan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah online kita sudah selesai. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Oke, ada sedikit update untuk peduli kasih. Kita dari tim gereja sudah memberikan paket-paket sembako ke kurang lebih 25 keluarga yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini. Kedepannya kita akan lebih lagi berusaha memberikan lebih banyak lagi ke keluarga-keluarga yang memang membutuhkan dan terdampak karena pandemi ini. Jadi buat jemaat Tuhan yang tergerak hatinya untuk memberikan, untuk peduli kasih, membantu sesama jemaat kita, boleh mentransfer dana ke 713-300-1991 rekening gereja atas nama Ibu Sandari dan Mili Jana Rustan. Juga jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan kolekte atau persepuluhan atau ucapan syukur atau kas diakonia, kas misi, pembangunan, semuanya boleh ditransferkan juga ke rekening yang sama, tapi boleh diberikan kejelasan di catatan atau di berita saat Anda mentransfer supaya tim kami, bendahara kami bisa menyalurkan ke posnya masing-masing. Kita percaya kita semua dijaga oleh Tuhan, semuanya jemaat Tuhan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa berolahraga dan makan-makan yang sehat. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.